Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lili Setiawati, mahasiswa Departemen Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. Sebelumnya, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum fisika radiologi diagnostik dan dosimetri. Selamat menonton! Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional. Uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional adalah serangkaian kegiatan pengujian untuk memastikan bahwa pesawat sinar X dalam keadaan andal. Radiologi diagnostik dan intervensional adalah kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan pesawat sinar X untuk tujuan diagnostik dan pemandu bedah dengan citra diagnostik real time. Pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional sebagaimana dimaksud meliputi pesawat sinar X radiografi umum, pesawat sinar X fluoroskopi, pesawat sinar X mamografi, pesawat sinar X CT scan, dan pesawat sinar X gigi. Pokok bahasanya adalah yang pertama, kewajiban uji kesesuaian, yang kedua, lembaga uji kesesuaian, yang ketiga, tata laksana penunjukan lembaga uji kesesuaian, yang keempat, surveillance, yang kelima, pelatihan uji kesesuaian, yang keenam, rekaman dan laporan, dan yang ketujuh, sanksi administratif. Langsung saja kita pada bahasan yang pertama, yaitu uji kewajiban uji kesesuaian. Uji kesesuaian wajib dilaksanakan oleh pemegang izin penggunaan pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional melalui lembaga uji kesesuaian yang mendapat penunjukan dari Kepala Bapeten. Kondisi uji kesesuaian sebagaimana dimaksud menunjukkan pesawat sinar X dalam kondisi andal dengan perbaikan atau tidak andal. Kondisi pesawat sinar X tidak andal, pesawat sinar X dilarang untuk digunakan. Untuk waktu uji kesesuaian, yaitu setiap 3 tahun sekali untuk pesawat sinar X mamografi, setiap 4 tahun sekali untuk pesawat sinar X radiografi umum, pesawat sinar X fluoroskopi, pesawat sinar X CT scan, dan pesawat sinar X gigi. Untuk sasarannya yaitu pesawat sinar X yang belum memiliki sertifikat uji kesesuaian, pesawat sinar X yang melampaui masa pengujian berkala, dan pesawat sinar X yang mengalami perbaikan atau penggantian komponen. Kemudian yang kedua yaitu lembaga uji kesesuaian. Lembaga uji kesesuaian sebagaimana dimaksud harus memenuhi 1. Persyaratan manajemen, 2. Persyaratan teknis. Untuk persyaratan manajemen meliputi 1. Organisasi, 2. Sistem manajemen, 3. Pengendalian dokumen, 4. Kaji ulang permintaan, tender dan kontrak, 5. Pembelian jasa dan perbekalan, 6. Pelayanan pelanggan, 7. Pengaduan, 8. Pengendalian ketidaksesuaian, 9. Peningkatan efektivitas sistem manajemen, 10. Tindakan perbaikan, 11. Tindakan pencegahan, 12. Pengendalian rekaman, 13. Audit internal, 14. Kaji ulang manajemen. Sedangkan untuk persyaratan teknis meliputi 1. Kualifikasi dan kompetensi personil, 2. Kondisi akomodasi dan lingkungan, 3. Metode uji dan pengendalian data, 4. Peralatan, 5. Ketertelusuran pengukuran, 6. Penanganan barang yang diuji, 7. Jaminan mutu hasil pengujian, 8. Pelaporan hasil uji kesesuaian. Kemudian yang ketiga yaitu tata laksana penunjukan lembaga uji kesesuaian. Yang pertama,
Pemohonan mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala badan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan berkas pendukung. Kemudian dilanjut dengan audit dokumen dan verifikasi lapangan. Kemudian penunjukan akan diberikan kepada lembaga uji kesesuaian untuk jangka waktu 3 tahun. Yang keempat adalah lembaga uji kesesuaian dapat memperpanjang masa berlaku penunjukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis dengan melengkapi dan menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan. Dan yang terakhir, lembaga uji kesesuaian dapat menambah lingkup pengujian dengan mengajukan permohonan penunjukan lingkup pengujian baru dengan melampirkan persyaratan. Kemudian yang keempat adalah surveillance. Surveillance dilaksanakan oleh kepala badan selama masa berlaku penunjukan. Surveillance dilakukan paling sedikit 1 kali dalam masa berlaku penunjukan. Surveillance meliputi pemeriksaan 1. Rekaman teknis dan rekaman mutu. 2. Kinerja lembaga uji kesesuaian. 3. Kinerja tenaga ahli dan penguji berkualifikasi. 4. Peralatan. 5. Metode uji. 6. Dokumen sistem manajemen. Jika surveillance menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, lembaga uji kesesuaian harus menyampaikan laporan tindak lanjut hasil surveillance paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal laporan hasil surveillance diterima oleh lembaga uji kesesuaian. Yang kelima adalah pelatihan uji kesesuaian. Pelatihan uji kesesuaian meliputi 1. Pelatihan penguji berkualifikasi diselenggarakan oleh lembaga pelatihan uji kesesuaian yang dapat berasal dari instansi pemerintah, badan hukum, atau badan usaha. Yang kedua, pelatihan tenaga ahli diselenggarakan oleh badan. Pelatihan uji kesesuaian sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan materi pelatihan yang disusun berdasarkan kompetensi yang telah ditetapkan. Materi pelatihan terdiri atas 1. Teori memiliki bobot 30%, 2. Praktik atau studi kasus memiliki bobot 70%. Yang keenam adalah rekaman dan laporan. Rekaman ini dibagi menjadi 2, yaitu rekaman mutu dan rekaman teknis. Untuk rekaman mutu meliputi 1. Rekaman audit internal, 2. Rekaman kaji ulang manajemen, 3. Rekaman pengaduan pelanggan, 4. Rekaman pengendalian ketidaksesuaian. Untuk rekaman teknis itu sendiri meliputi 1. Rekaman pengujian, 2. Rekaman penggunaan dan penyimpangan peralatan, 3. Rekaman pengecekan antara, 4. Rekaman kondisi lingkungan, 5. Rekaman validasi metode, 6. Rekaman dosis personil. Untuk laporan hasil uji kesesuaian terdiri atas 1. Data pesawat Sinar X, 2. Data mentah, 3. Citra hasil uji. Yang terakhir adalah sanksi administratif. Sanksi administratif ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah peringatan tertulis. Peringatan tertulis akan diberikan sebanyak 3 kali. Lembaga uji kesesuaian wajib menindaklanjuti peringatan tertulis. Pertama, paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis pertama. Apabila lembaga uji kesesuaian tidak menindaklanjuti peringatan tertulis pertama, kepala badan memberikan peringatan tertulis kedua. Paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis kedua. Apabila lembaga uji kesesuaian tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan memberikan peringatan tertulis ketiga disertai dengan pembekuan penunjukan paling lama 1 tahun sejak tanggal pembekuan ditetapkan. Apabila lembaga uji kesesuaian tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, kepala badan melakukan pencabutan penunjukan. Untuk sanksi administratif, yang pertama tadi adalah peringatan tertulis, kemudian yang kedua adalah pembekuan, diberikan bersamaan dengan peringatan tertulis ketiga, dan yang terakhir adalah pencabutan, dilakukan jika lembaga uji kesesuaian terbukti melakukan kesalahan. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila dari saya masih banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali pada waktu kemudian hari dengan materi yang baru. Terima kasih.